Setelah di chapter sebelumnya, Yuji dan Megumi berhasil menyusup ke klub sabung, rencana keduanya buat membujuk Hakari pun terus berlanjut. Dan situasi sekarang juga bisa dibilang udah menguntungkan. Setelah menunjukkan aksi yang menghibur, Yuji berhasil menarik perhatian Hakari. Keduanya pun direncanakan bakal bertemu. Artinya, Yuji lah yang harus memikirkan cara buat membujuk Hakari buat ikut pulling game. Jadi sanggupkah Yuji bernegosiasi dengannya? Atau Megumi dan Yuji harus pulang dengan tangan hampa? Tetap stay tune buat tahu jawabannya. Nah, chapter ini berfokus ke Panda dan Megumi yang ikut menyusup ke gedung klub sabung. Tapi sayangnya, keduanya kepergok oleh pacar Hakari, Kirara. Jadi di sini kita bakal diperlihatkan penampakan teknik kutukan Kirara. Selain itu, kita juga dapat twist yang cukup membagongkan soal identitas asli Kirara. Penasaran gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan pertemuan Panda dengan Megumi. Jadi setelah dikalahkan oleh Yuji di sabung antar penyihir, Panda pun mencari Megumi buat mendiskusikan langkah berikutnya. Dan mereka pun bertemu di hutan di luar gedung parkiran. Nah, di situ Megumi memberitahu Panda kalau Yuji berhasil menarik perhatian Hakari dan bakal bertemu dengannya. Megumi juga bertanya ke Panda kenapa dia nggak bisa menemui Hakari. Dan Panda ngejawab kalau ada satu fenomena aneh setiap kali dia mencoba mendekati Hakari. Jadi Panda ini sebenarnya udah tahu di mana Hakari sekarang berada. Dia ada di ruang monitor yang ada di atap gedung. Nah, masalahnya, setiap Panda mencoba mendekat ke ruangan tersebut, tubuh Panda seakan nggak bisa berjalan mendekat. Meski dia mencoba lari sekalipun, jarak antara tubuhnya dan ruangan Hakari nggak bisa memendek. Panda pun bilang kalau fenomena ini mirip dengan teknik Limitless Gojo. Jadi Panda curiga kalau ini adalah ulah dari teknik murid kelas 3 lain, Kirara. Soalnya Kirara lah yang selalu bersama dengan Hakari. Dan dia juga sekarang sama-sama ada di ruang monitor. Nah, saat mendengar nama Kirara, Megumi pun kaget. Karena yang dia tahu, murid kelas 3 selain Hakari itu cowok. Sedangkan Kirara adalah nama cewek. Dia pun menanyakannya ke Panda. Tapi Panda ngejawab kalau Kirara itu emang cowok. Yap, kalian nggak salah denger. Karakter cewek baru yang kita kira bakal jadi calon waifu, ternyata seorang trap. Well, jujur gue nggak tahu omongan Panda ini bisa dipercaya apa enggak. Karena dia ini emang tipikal karakter yang suka ngelawak, nggak peduli situasinya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau Panda cuma ngelawak dan Kirara sebenarnya emang cewek. Ini berarti ada kemungkinan kalau ada satu murid kelas 3 lain lagi selain Kirara dan Hakari. Nah, dialah murid cowok yang dimaksud oleh Megumi. Kemungkinan kedua, Megumi emang salah paham dan dari awal, murid kelas 3 selain Hakari itu sebenarnya emang cewek, yang mana dia adalah Kirara. Dan kemungkinan terakhirnya, Panda gak bohong dan Kirara emang betulan trap. Tapi ada toewnya gitu loh. Well, itu semua sih cuma kemungkinan. Jadi semoga aja kita bakal dapat penjelasannya di chapter-chapter depan. Nah, setelah diberitahu soal Kirara, Megumi pun bertanya ke Panda, apa kira-kira Hakari ini bisa dibujuk oleh Yuji? Dan Panda ngejawab kalau masalahnya ada di Hakari sendiri. Yuji yang notabene gampang akrab dengan orang lain, sebenarnya bisa aja mengajak Hakari baik-baik. Tapi masalahnya, Yuji ini juga nggak pandai berbohong. Jadi ada kemungkinan kalau identitasnya bisa aja kebongkar. Dan sekali Hakari tahu kalau Yuji juga dari SMK Jujutsu, dia bisa aja langsung diusir tanpa sempat bicara. Apalagi kalau para bawahan Hakari sampai ikut campur. Tapi untungnya Panda punya ide buat mengantisipasi hal tersebut. Tepat setelah Yuji masuk ke ruang monitor, Panda berencana buat menyusup ke lantai atas gedung parkiran. Di sana, dia berniat buat menghajar para penjaga sampai nggak sadarkan diri. Dengan begitu, Yuji jadi punya lebih banyak waktu buat bernegosiasi dengan Hakari. Dan gak bakal ada pihak ketiga yang mengganggu mereka. Mendengar rencana ini, Megumi awalnya sempat ragu. Terutama karena di dalam gedung udah terpasang kamera CCTV. Dan Hakari bisa ngelihat mereka dari ruang monitor. Tapi Panda yang udah datang dari awal ternyata udah mengamati tiap-tiap ruangan di gedung parkiran. Dia udah tahu di mana posisi kamera CCTV dan jumlah penjaga di tiap-tiap lantai. Mendengar hal tersebut, Megumi pun menyetujui rencana Panda, dan dia juga bakal ikut menyusup dengan teknik 10 bayangannya. Sementara itu, di dalam gedung, Yuji diantar oleh Kirara buat menemui Hakari. Di situ, Kirara memanggil Yuji dengan panggilan Yu-chan.
Yap, bisa dilihat di sini kalau Kirara ini emang suka manggil orang lain dengan panggilan imutnya. Contohnya kayak Kinchan buat Hakari. Nah, di sini dia juga cerita ke Yuji kalau Hakari waktu SMP pernah tinggal kelas. Mendengar Kirara bicara dengan antusias, Yuji penasaran kenapa dia kelihatan senang begitu. Dan Kirara ngejawab kalau dia senang karena saat ini Hakari juga lagi semangat-semangatnya. Sementara itu di tempat lain, Megumi berhasil menyusup ke dalam gedung dengan tekniknya. Bisa dilihat di sini dia bersembunyi di dalam bayangan para penjaga. Dan saat para penjaga berada di titik buta kamera CCTV, dengan sigap Megumi mencekik mereka satu demi satu. Di lantai yang lain, Panda juga melakukan hal yang sama. Dia menarik perhatian para penjaga dengan berpura-pura jadi panda betulan. Dan saat penjaga di situ mencoba mendekatinya, dia pun langsung menghajar mereka dengan sigapnya. Nggak ketinggalan, dia juga mengambil sosis yang dibawa oleh salah satu penjaga. Setelah menghabisi semua penjaga di tiap-tiap lantai, Panda dan Megumi pun bertemu di atap gedung. Mereka bersiap buat menjaga ruang monitor. Tapi tiba-tiba, Kirara muncul dari lantai bawah dan melihat keduanya. Ngelihat Megumi bersama dengan Panda, Kirara langsung menyimpulkan kalau Megumi dan Yuji juga berasal dari SMK Jujutsu. Dia pun langsung mengambil ponselnya buat menghubungi Hakari. Tapi Megumi langsung memanggil Divine Dog buat menyerang Kirara. Serangan ini pun bikin ponsel Kirara terjatuh. Tapi di sini juga terjadi fenomena yang sempat disebut Panda. Sebelum sempat mengenai Kirara, Divine Dog tiba-tiba terpental menjauh. Selain itu, di atas kepala Megumi, Panda, dan Divine Dog muncul percikan dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemungkinannya, tanda inilah yang bikin Megumi, Panda, dan Divine Dog gak bisa mendekati Kirara. Nah, saat Megumi dan Panda sedang kebingungan, Kirara langsung berlari ke arah ruangan Hakari. Panda pun mencoba buat meyakinkan Kirara kalau mereka bukanlah musuh. Mereka datang cuma buat meminta bantuan Hakari. Tapi Kirara tetap nggak percaya. Megumi pun kembali mengirim Divine Dog, tapi kali ini buat menghadang Kirara di depan ruangan monitor. Nah, di sini ada kejadian aneh lagi, di mana Megumi tiba-tiba tertarik ke arah Divine Dog. Dan di saat yang sama, Kirara juga nggak bisa mendekati ruang monitor, karena di depannya ada Megumi dengan Shikigami-nya. Artinya, saat Kirara menandai targetnya buat nggak bisa mendekat, Kirara juga sama-sama nggak bisa mendekati mereka. Terus kemungkinan Kirara juga bisa menandai target buat saling mendekat. Contohnya di sini Megumi dan Shikigami-nya Divine Dog. Jadi cara kerja teknik kutukan Kirara ini mirip dengan cara kerja magnet. Tapi di sini juga ada detail yang makin bikin pusing. Kita diperlihatkan adanya tanda di pantat Panda. Tanda tersebut berbentuk bintang dengan tulisan Imai di sampingnya. Nah, apa itu Imai? Imai adalah salah satu dari 4 bintang yang membentuk rasi bintang salib selatan. Dan kalau kita lihat dari bentuknya, ini emang mirip sama bentuk tindik yang ada di mulut Kirara. Nggak cuma itu aja, Kirara juga punya nama belakang Hoshi yang artinya bintang. Jadi apakah teknik kutukan Kirara ini emang ada hubungannya sama rasi bintang? Mungkin Kirara ini bisa memaksa target yang dia tandai buat mematuhi posisi rasi bintang tertentu. Atau ada pengaplikasian yang lain. Buat sekarang mari berteori aja sama-sama. Nah, chapter 154 pun ditutup dengan adegan pertemuan Yuji dengan Hakari. Di sana, Hakari bertanya, apa Yuji percaya kalau dengan bekerja di bawah Hakari, dia bisa dapat gaji 1 juta yen per bulan? Coba dengan bekerja 1 jam per hari. Mendengarnya, Yuji cuma bisa kebingungan. Itu dia chapter 154 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita akhirnya ditunjukkan teknik kutukan Kirara, yang menurut gue emang unik banget. Tapi sayangnya masih belum begitu jelas gimana cara kerjanya. Tapi kalau dilihat dari karakter-karakter lain, teknik kutukan penyihir di Jujutsu Kaisen itu biasanya ada hubungannya sama arti nama mereka. Jadi gue yakin kalau teknik Kirara ini emang ada hubungannya sama rasi bintang. Nah, soal pertarungan Kirara melawan Megumi dan Panda, gue yakin kalau Megumi ini bakal jadi lawan yang merepotkan buat Kirara. Terutama karena Megumi ini punya banyak Shikigami yang bisa dipakai, dan pasti bakal repot banget kalau harus menandai mereka satu demi satu. Apalagi kalau Megumi sampai mengirim Rapid Escape. Tapi sekali lagi masih banyak misteri menyelimuti teknik Kirara sendiri. Jadi gue nggak bisa prediksi lebih banyak soal jalannya pertarungan nanti. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran.
Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca, sampai jumpa.